Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi dikabarkan baru saja menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan berlangsung di Istana. Pertemuan antara Surya Paloh itu diungkap oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim malam ini ya, hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Pertemuan ini tentu saja sangat mengejutkan dan cukup menarik karena sudah cukup lama Surya Paloh ini tidak bertemu dengan Presiden Jokowi sejak dia mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Dan pertemuan ini juga yang menjadi menarik karena hanya berlangsung sehari setelah Partai Nasdem menggelar apel siaga secara besar-besaran di Gelora Bung Karno, dan dalam kegiatan itu juga calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan orasinya. Sementara pada hari ini juga tadi pagi Presiden Jokowi itu baru saja melantik Menteri Menkominfo, yakni Ari Budi Setiadi, ini Ketua Umum Projo, menggantikan Menteri Nasdem sebelumnya, karena jabatan ini sebelumnya diisi oleh Johnny G. Plate, yakni Sekjen Partai Nasdem. Tetapi Johnny G. Plate kemudian dicopot dari kabinet karena dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS di Kominfo. Nilai korupsinya sangat besar, mencapai 8,3 triliun. Tapi jangan Anda pikir itu dimakan oleh Johnny G. Plate sendirian, karena menurut versi dakwaan jaksa di pengadilan, Johnny G. Plate ini dalam tanda petik hanya menerima 17,5 miliar, sementara dana lainnya itu yang triliunan lainnya itu mengalir ke sejumlah kalangan, termasuk kalangan politisi. Nah, berkaitan dengan itu makanya sangat menarik ketika tiba-tiba saja Surya Paloh ini akhirnya bertemu dengan Presiden Jokowi. Tidak dijelaskan apa agenda pertemuan itu dan apa hasil pembicaraan itu. Tetapi kalau kita runut ya ke belakang, ini memang sudah cukup lama Presiden Jokowi tidak bertemu dengan Surya Paloh. Kita tahu bahwa deklarasi terhadap Nasdem itu dilakukan pada tanggal 3 November, itu November 2022, jadi tahun lalu. Ini deklarasi ini dipercepat karena semula kan deklarasi itu direncanakan pada tanggal 10 November ya, itu bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tetapi pada waktu itu diduga ini Surya Paloh itu melakukan semacam intercept, karena pada waktu itu dikabarkan Anies Baswedan itu akan segera dijadikan tersangka oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi gelaran ajang balap Formula E. Jadi ini Surya Paloh adu cepat dengan KPK begitu ya. Nah, sejak itulah hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi itu menjadi tegang. Dan kemudian kita tahu bahwa Surya Paloh itu tidak hadir dalam acara pernikahan atau resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang digelar secara besar-besaran pada bulan Desember tahun 2022. Dan Surya Paloh itu pada waktu itu beralasan bahwa dia itu sedang berobat jalan di Jerman. Dan kita tahu kemudian di tengah-tengah kegiatan ini kan kemudian muncul hubungan yang menegang antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Tetapi ada yang mencoba menjembatani, yakni Menteri Luhut, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dia bertemu dengan Pak Surya Paloh di London, Inggris, dan kemudian ada seri pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut Panjaitan. Pertemuan yang terakhir itu sempat ramai diperbincangkan karena setelah bertemu dengan Pak Luhut pada waktu itu, orang dekatnya Surya Paloh, yakni Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa pada dalam pertemuan itu Pak Surya Paloh menitipkan pesan kepada Presiden Jokowi melalui Pak Luhut agar Presiden itu jangan cawe-cawe lah gitu ya istilahnya sekarang, jangan terlalu banyak campur tangan dalam urusan pencapresan, dia harus dihentikan ini pada waktu itu. Tapi sumber lain yang juga menyampaikan di situ bahwa Pak Luhut menyatakan pada Pak Surya Paloh agar bersiap-siap ini karena kemungkinan salah satu menteri dari Nasdem, yakni Kominfo, pada waktu itu akan jadi tersangka. Itu sumber yang dekat dengan Pak Luhut menyatakan hal itu, dan benar saja kan kemudian tidak lama kemudian Johnny G. Plate itu dijadikan tersangka
oleh Kejaksaan Agung dan sekarang sudah dia langsung ditahan dan sekarang sudah menjalani persidangan. Nah, kalau kita flashback sedikit lagi ya ke belakang itu ada setidaknya 2 momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah, dan Pak Surya Paloh itu dalam dua pertemuan itu tidak diajak bertemu. Yang pertama itu terjadi pada bulan Ramadan itu pada waktu itu kalau nggak salah seingat saya pada tanggal 2 April ya 2023 ini pertemuan berlangsung di kantor DPP Partai Amanat Nasional, dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Zulkifli Hasan. Tapi pada waktu itu yang tidak hadir bukan hanya Surya Paloh, karena PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga tidak hadir karena pada waktu itu disebutkan dia sedang berada di luar negeri, dan menurut keterangan dari petinggi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengapa mereka tidak mengirim wakil, karena itu undangan khusus untuk ketua umum partai. Dan pertemuan yang berikutnya itu yang digelar di Istana tanggal 5 Mei 2023, sebulan kemudian setelah Hari Raya itu, 6 partai pengusung pemerintah itu ketua umumnya semua diundang ke Istana. Termasuk hadir juga Megawati Soekarno Putri. Pada waktu itu Surya Paloh juga tidak diundang. Nah, pada waktu itu ya Istana bungkam, tapi belakangan Presiden Jokowi ketika ditanya oleh wartawan secara terbuka dia menyatakan ya tidak mungkin Surya Paloh diundang karena mereka itu bicara tentang strategi menghadapi Pilpres 2024. Jadi kalau nanti Surya Paloh diundang ya Surya Paloh akan tahu dong strateginya. Jadi dari pernyataan Pak Jokowi itu orang kemudian publik menyimpulkan bahwa ya secara tidak resmi Nasdem ini sudah tidak lagi diakui sebagai bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah. Nah, setelah itulah kemudian ada terjadi pertemuan yang saya sebut tadi antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh yang berlangsung di sebuah restoran di Wisma Nusantara di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan pada waktu itu Pak Surya Paloh menitipkan pesan kepada Pak Jokowi untuk dia dapat bertemu. Tetapi kan lama sekali dan sampai hari inilah baru kemudian ternyata Pak Jokowi itu menerima Pak Surya Paloh. Yang jadi pertanyaan, mengapa pertemuan itu dilakukan baru sekarang gitu, setelah apakah kemarin karena dalam apel siaga itu Pak Surya itu menyampaikan pernyataan yang sangat keras berkaitan dengan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Kan dia menyatakan bahwa dia mengkritik antara lain bahwa revolusi mental itu di era Presiden Jokowi gagal, dan kemudian juga dia menyinggung-nyinggung soal bahwa dia meskipun dia dijepit, dia ditekan, tapi dia menyatakan tidak akan menyerah. Itu apakah kemudian ini ada kaitannya sama itu, karena ini semacam sinyal perlawanan. Dan dari pernyataan Surya Paloh itu orang kemudian menyimpulkan ya Surya Paloh tidak tunduk terhadap tekanan dari Presiden Jokowi. Nah, kalau sekarang ini kemudian bertemu, apa agendanya? Karena kita tahu selain Menkominfo yang sudah jadi tersangka itu, satu lagi menteri dari Nasdem yang berada di kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, itu kan sudah diperiksa oleh KPK. Dan pada waktu itu media banyak membocorkan bahwa para pimpinan KPK ini yakni ketua dan juga wakil ketuanya sudah memberikan ACC untuk menjadikan Syahrul Yassin Limpo itu sebagai tersangka, dan waktu itu orang menduga ini langsung ketika diperiksa Syahrul Yassin Limpo oleh KPK-nya akan langsung ditahan. Ternyata tidak. Sampai setelah diperiksa oleh KPK sampai sekarang ternyata Syahrul Yassin Limpo itu kasusnya belum berlanjut. Saya tidak menyebutnya tidak berlanjut ya, karena kita belum tahu, belum berlanjut. Nah, orang menduga-duga apakah ini ada deal-deal, ada tawar-menawar itu antara Surya Paloh dengan Jokowi. Tetapi kembali lagi tadi kalau kita menyimak pidato dari Surya Paloh saat berlangsungnya apel siaga itu yang menunjukkan Surya Paloh tidak tunduk pada tekanan Jokowi. Jadi apa pertemuan ini, apa agenda pertemuan itu, saya kira kita tinggal menunggu waktu, karena tidak lama lagi pasti akan dijelaskan apakah itu nanti dari Istana atau dari Nasdem yang akan menjelaskan. Tentu pertemuan ini menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan nasib pencapresan Anies Baswedan. Sejauh ini dengan apel siaga kemarin orang menafsirkan ya bahwa apapun yang terjadi Surya Paloh akan maju terus mencalonkan Anies Baswedan, mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Tetapi kemudian juga orang bertanya-tanya mengapa kemudian Surya Paloh juga tidak segera menarik
2 orang menterinya di kabinet, karena Nasdem ini kan punya 3 orang menteri di kabinet sebelumnya ya. Ada Menkominfo Johnny G. Plate yang sekarang sudah jadi tersangka dari reshuffle, dan hari ini hari Senin 17 Juli 2023 sudah diganti oleh Budi Aristiadi, ini Ketua Umum Projo yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa, dan masih ada Syahrul Yassin Limpo yang sudah diperiksa dan kelihatannya bakal jadi tersangka di KPK, dan satu lagi ya ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sebelumnya 2 orang ini pun disebutkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana. Mereka ini juga jadi target dari aparat penegak hukum. Tapi sebelumnya disebut-sebut bahwa Syahrul Yassin Limpo itu akan menjadi tersangka dalam perkara narkoba, sementara Siti Nurbaya Bakar itu akan jadi tersangka dalam kasus korupsi. Tapi kemudian dalam perkembangan yang terbaru seperti saya singgung tadi, Syahrul Yassin Limpo itu diperiksa oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi. Ini saya kira ini paling banyak ditunggu oleh publik. Apa sebenarnya agenda pertemuan itu? Karena ini akan sangat menentukan peta pada Pilpres 2024 nanti. Karena kita tahu Presiden Jokowi kan desain dari Presiden Jokowi itu hanya ada 2 pasang calon saja pada Pilpres 2024 nanti, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan masing-masing pasangan. Anies ini tidak masuk dalam kalkulasinya dari Presiden Jokowi, dan seperti kita ketahui juga itu sudah dihalang-halangi dengan berbagai cara oleh rezim penguasa saat ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.